Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwatu billah, a'azzani Allah wa iyyakum. Segala puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Jalla Jalaluh, atas limpahan nikmat, karunia dan taufiknya. Di kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul mengadakan majelis ilmu, dan akan kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnati wal Kitabil Aziz yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Azim bin Badawi Al-Misri hafizahullah ta'ala. Nah, hibati billah, pembahasan kita di kesempatan malam hari ini adalah pembahasan yang baru, ya, setelah kita merampungkan pembahasan tentang Kitabul Buyu', ya, Kitabul Buyu' dengan subbahasan terakhir kita pekan lalu adalah tentang al-wakalah, ya, perwakilan dalam muamalah. Nah, kita akan memasuki kitab yang baru, judulnya Kitabul Aiman wan Nudur. Kitabul Aimani wan Nudur, kitab tentang sumpah-sumpah dan nazar. Kitab tentang sumpah-sumpah dan nazar. Nah, ini ikhwabillah adalah merupakan salah satu bagian yang sangat penting untuk kita pelajari bersama, karena ya masalah ini erat hubungannya dengan persoalan akidah, ya, sangat erat kaitannya dengan masalah tauhid. Masalah bersumpah dibahas di pelajaran akidah. Oh, kita saat bersumpah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, dan bagaimana hukumnya orang yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah? Dihukumi apa? Nah, ini dibahas dalam pelajaran akidah. Demikian juga masalah nazar. Ya, bernazar. Nazar adalah salah satu ibadah. Salah satu ibadah yang hanya boleh kita peruntukkan, kita niatkan, kita tujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penting ya mas sekalian, walaupun ada di kitab fikih, tapi ini tidak bisa dilepaskan dari pembahasan akidah tauhid. Nah, kita mulai. Bismillah. Qala al-muallif hafizahullah taala, Kitabul Aimani wan Nudur. Al-Aiman. Jadi pertama akan dibahas tentang al-aiman, sumpah. Ta'rifuha. Definisinya, al-aiman bi fathil hamzah. Aiman, al-aiman
dengan di fathah huruf hamzahnya, al-aiman, supaya kita tidak baca al-iman. Hati-hati ya, karena dari sisi penulisan huruf-hurufnya itu sama dengan al-iman, hanya beda hamzahnya. Kalau di atas, nah ini dia pembahasan kita, sumpah-sumpah, al-aiman, al-aiman. Kalau di bawah hamzahnya di kasrah, bacanya al-iman, iman, keimanan ya. Jadi bahasa Arab juga memang harus diperlukan kejelian ya, jangan sampai salah tulis, salah baca, tentu juga salah mengartikannya. Jama'u yamin, bentuk jamak dari kata al-yamin, yamin. Wa aslul yamin, jadi aiman itu bentuk jamaknya, sumpah, sumpah. Kata tunggalnya yamin, al-yamin. Wa aslul yamin fil lughah, dan asalnya yamin, al-yamin dalam tinjauan bahasa, al-yadu, tangan. Asalnya al-yamin yang maksudnya dalam bahasa Arab adalah al-yad, tangan, khususnya tangan kanan ya, bahasa Arabnya tangan kanan al-yamin ya, tangan kiri asy-syimal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man utiya kitabahu biyaminih, adapun orang yang diberi catatan amalnya dengan tangan kanannya, biyaminih, di al-yamin ya, asalnya artinya al-yad, tangan. Wa utliqat 'alal halif, lalu kemudian istilah al-yamin ini digunakan untuk makna sumpah ya, artinya ini penggunaan orang Arab. Al-yamin mereka gunakan untuk makna sumpah. Tentu ada alasannya kenapa memilih kata al-yamin untuk sumpah. Li'annahum kanu, yaitu sebabnya karena mereka orang-orang Arab, idza tahalahu, apabila diantara mereka saling bersumpah, apabila diantara mereka saling bersumpah, akhadha kullu yamini, akhadha kullun biyamini sahibi, masing-masing memegang, menjabat tangan kanan temannya ya. Jadi orang-orang Arab ketika satu sama lain saling bersumpah, maka mereka memegang atau menjabat tangan temannya, yaitu yaminnya, tangannya, tangan kanannya. Makanya diambillah atau digunakanlah istilah al-yamin untuk makna bersumpah. Nah, ini tinjauan secara lughah, secara bahasa. Wa hiya fi syar'i, adapun al-yamin dalam tinjauan syariat, tauqidu syai'i, menegaskan, menguatkan sesuatu, menegaskan atau menguatkan sesuatu, bidzikrismin, dengan menyebut nama, dengan menyebut nama, au sifatin lillah, atau sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi, yang maksudnya apa pengertian sumpah secara definisi syariat, yaitu menegaskan sesuatu, menguatkan sesuatu dengan menyebut baik nama Allah seperti wallahi, kalau bahasa Arabnya wallahi, tallahi, billahi, atau bahasa Indonesia juga demi Allah ya, demi Allah, menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, atau menyebut
menyebutkan sifat Allah, ya, atau menyebutkan sifat Allah. Saya dalam bahasa Arab biasa di hadis-hadis Nabi SAW beliau berkata, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadi." Demi yang jiwanya Muhammad berada di tangannya. Nah, ini menyebut ya, sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena jiwa-jiwa kita, bahkan raga kita, semua diri kita di tangan dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ini menyebutkan sifat Allah. Ya kan? Biasa jamaah lewati dengarkan hadis Rasulullah SAW bersumpah, beliau mengatakan demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, atau juga demi jiwaku yang berada di tangannya. Nah, itu maksudnya sumpah. Ya, sumpah. Tapi tidak disebut nama Allah, disebut sifatnya. Jadi boleh juga kita bersumpah mengatakan dalam bahasa Indonesia misalnya demi yang mengatur malam dan siang, demi yang menurunkan hujan, dan seterusnya. Itu adalah sifat di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah sumpah. Ya. Jadi apa tujuannya seorang itu bersumpah? Adalah ingin menguatkan perkataannya, menegaskan ucapannya. Ya, seperti misalnya pedagang, ya, pedagang buah, ya, dia mengatakan bahwa buah yang dia jual, jeruk misalnya, nah ini manis, ya, jeruk ini manis. Kalau dia bilang begitu saja, ya kayaknya kurang kuat, ya. Jeruk ini manis, betul-betul manis. Tapi kalau dia demi Allah, ya, jeruk ini manis, nah, dia bawa-bawa nama Tuhan ini, ya, dia bawa-bawa nama Allah Subhanahu wa taala. Tentu calon pembeli ini juga sembarangan ini, walaupun pada kenyataannya banyak yang ya berdusta dalam sumpahnya atau disebut dengan sumpah palsu. Nanti akan kita lewati pembahasannya. Nah, tapi itulah tujuannya orang bersumpah, ingin menguatkan, ingin menegaskan ucapannya. Nah, inilah pembahasan tentang definisi al-aiman, sumpah. Baik, bahasan berikutnya, bima tan'aqidul yamin. Bima tan'aqidul yamin. Kapankah sumpah itu dianggap sah atau dinyatakan sah? Ya. Kapan sumpah itu dinyatakan sah? Nah, baik. Keterangannya kata beliau, wala tan'aqidul yaminu illa billahi ta'ala. Sumpah tidaklah dinyatakan sah, ya, tidak dianggap sah sebagai suatu sumpah, ya, ya, melainkan atas nama Allah, melainkan dengan menyebut nama Allah Ta'ala. Ya. Jadi jamaah sekalian, suatu sumpah tidak dinyatakan sah, tidak dianggap sah sebagai sumpah, melainkan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi yang kita contohkan, wallahi, wallahi, demi Allah. Nah, kemudian kata beliau, awis min asma'i, atau nama lain di antara nama-nama Allah. Jadi tidak harus lafzul jalalah Allah yang disebutkan. War-Rahman, demi Ar-Rahman. Siapa Ar-Rahman? Allah Subhanahu wa taala. Wal Aziz, demi Al-Aziz yang Maha Perkasa. Kalau yang dia maksudkan adalah Allah, ya, siapa tahu dia maksudkan orang namanya Aziz, ya itu salah dan tidak boleh. Tidak bersumpah dengan menyebut nama
selain Allah. Kalau dia maksudkan Al-Aziz adalah nama Allah Subhanahu wa taala, masuk dalam deretan Al-Asmaul Husna, boleh. Nama Allah kan banyak, tidak harus Allah. Ya. War-Rahman, War-Rahim, Wal-Wahhab, Wal-Aziz, boleh. Nah itu dinyatakan sah sebagai sumpah. Kemudian kata beliau, au sifatin min sifati, atau dia menyebut satu sifat di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tidak menyebutkan nama Allah, lafzul jalalah Allah, tidak juga menyebutkan nama yang lain, tapi dia menyebutkan satu sifat di antara sifat-sifat Allah. Seperti yang tadi, demi yang mengatur alam semesta, demi yang ya, di tangannya genggaman, dalam genggamannya jiwa raga makhluknya, ya, menyebutkan satu di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini syarat-syaratnya kapankah suatu sumpah itu berlaku. Nah, kemudian beliau Ahibbatillah membawakan dalil-dalil terutama dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adraka Umar bin Al-Khattab, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mendapati Umar bin Khattab wa huwa yasiru fi rakbin yahlifu bi abi, dan saat itu Umar sedang berada di tengah-tengah kafilah. Dan ini ceritanya Rasulullah bersama beberapa sahabat termasuk Umar sedang melakukan perjalanan dalam iring-iringan kafilah, ya. Yahlifu bi abi, dan Umar pada saat itu bersumpah dengan bapaknya. Umar bin Khattab bersumpah dengan menyebut nama ayahnya, demi bapakku, kira-kira begitu lafadznya, demi ayahku, ya. Nah, ini biasa orang-orang jahiliyah juga sering mengucapkan kalimat seperti ini, bersumpah dengan ayahnya, dengan ibunya, ya, demi ayahku, demi bapakku. Nah, ini kedengaran oleh Rasulullah SAW. Umar bersumpah seperti itu. Faqala, kemudian Rasulullah berkata, ala innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum, ketahuilah sesungguhnya Allah telah melarang kalian bersumpah dengan menyebut bapak-bapak kalian. Nah, ini yang masalahnya, sesungguhnya Allah telah melarang kalian bersumpah dengan menyebut bapak-bapak kalian. Tidak boleh. Ya. Betapapun agungnya penghormatan kita kepada orang tua, ya, tetap makhluk. Kan termasuk juga sebagian orang biasa menyebut demi Rasulullah, ya kan? Ya, banyak juga orang yang bersumpah seperti itu, demi Allah dan demi Rasulullah. Tidak boleh. Ya. Rasulullah SAW tentu saja kita cintai beliau, kita sangat muliakan beliau, kita sangat hormati beliau, tapi beliau tetap makhluk. Tidak boleh kita sebutkan dalam sumpah kita, ya, apalagi cuma bapak-bapak kita biasa. Makanya Rasulullah melarang dan bersabda, ala innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum, sungguhnya Allah telah melarang kalian bersumpah dengan menyebut bapak-bapak kalian. Nah, kemudian Rasulullah berpesan, man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut, barang siapa yang bersumpah hendaknya dia bersumpah dengan nama Allah atau dia memilih untuk diam saja. Ya, tidak usah dibumbuhi ucapan-ucapannya, kalimat-kalimatnya dengan sumpah,
kalau sumpahnya itu atas nama selain Allah? Ya. Sudah diam saja. Pedagang misalnya tadi menawarkan jeruk kepada calon pembelinya, "Wah, ini jeruk saya manis, ini manis." Sudah, kalau tidak mau bersumpah dengan nama Allah, diam saja sudah. Ya. Terserah nanti dia mau beli atau tidak. Tawakal saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini barang siapa yang bersumpah, hendaknya dia bersumpah atas nama Allah atau dia diam saja. Nah, ini hadis muttafaqun alaih, disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dan juga yang lainnya. Nah, ini hadis yang pertama, bahwa sumpah itu harus atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dalil berikutnya. Nah, ini hadis yang kedua, ini dalil sumpah boleh dengan menyebut sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa an Anas bin Malik, dan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, oh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la tazalu jahannamu taqul, jahannam, neraka jahannam terus menerus tak henti-hentinya ia berkata, neraka jahannam berkata, atau juga bisa diartikan bertanya, ya, menawarkan, hal mim mazid, hal mim mazid, apakah masih ada tambahan? Jadi ketika naudzubillahi min dzalik, a'adzanallahu wa iyyakum min, orang-orang dimasukkan ke dalam neraka jahanam, dicampakkan ke dalam neraka jahanam, maka neraka jahanam terus bertanya, la tazal, terus menerus bertanya, hal mim mazid. Ya, ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Qaf, yauma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal mim mazid. Pada hari kami katakan kepada neraka jahanam, halim talati, apakah kamu sudah penuh? Allah tanyakan kepada neraka jahanam. Ya. Yauma naqulu li jahannam halim talati, apakah kamu sudah penuh? Ya. Wa taqulu hal mim mazid. Lalu jahanam menjawab pertanyaan Allah tadi dengan kekuasaan dan kebesaran Allah. Jahanam, api, bisa menjawab. Ini sudah sering kita bahas. Oh, di hari kiamat nanti ada yang namanya tajzidul a'mal, di mana amalan-amalan dibentuk, punya jasad, punya raga, bisa ngomong seperti Al-Quran bisa ngomong, bisa memberikan syafaat, ya, puasa bisa ngomong, bisa memberikan syafaat. Nah, jahanam pun berbicara, hal mim mazid, ya, apakah masih ada tambahan? Nah, lanjut hadisnya, hatta yad'a rabbul izzati fiha qadamah, sampai Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzah meletakkan pada jahanam itu kakinya. Ya mas sekalian, sampai Allah Subhanahu wa taala meletakkan di dalam neraka jahanam itu kakinya, kaki Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga pembahasan akidah yang sangat agung, tauhid, al-asma wa sifat. Allah Subhanahu wa taala memiliki kaki, sebagaimana Allah juga punya tangan. Ya, tapi kita wajib mengikuti metodologi kaum salaf dalam memahami ayat-ayat, hadis-hadis, nas-nas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita takwilkan, tidak boleh kita nafikan, ya, ta'til, tidak boleh kita tamsil, serupakan dengan makhluk. Ya, tidak usah kita bayangkan bagaimana kakinya Allah. Ya, Allah Maha besar, kakinya bagaimana besarnya?
Ya, apakah kakinya memiliki jari-jari? Ya, ada kukunya? Nah, tidak boleh kita khayalkan seperti itu. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dan tidak boleh kita takyif, mempertanyakan kaifiyah bagaimana kakinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah kita imani. Ya, makanya Al-Kursi, ya, salah satu juga yang kita imani dalam pelajaran akidah Al-Kursi. Ayatul Kursi, wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Al-Kursi adalah maudhi'u qadamai ar-Rahman, adalah tempat kedua kaki Allah berpijak. Ya, itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Al-Arsy, tempat Allah istawa alaih, bersemayam di atasnya. Al-Kursi, tempat kedua kaki Allah Azza wa Jal berpijak. Nah, ini dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kaki. Sampai Allah meletakkan kakinya di dalam neraka. Ya. Nggak usah dibayangkan. Oh, itu terbakar kakinya Allah. Ya. Kobaran api neraka yang begitu dahsyat, ya. Nggak usah dibayangkan. Ya, tidak sampai akal kita ke situ. Sudah kita imani, sudah kita lewati saja. Ya, lewatkan saja. Amir ruha kama ja'at. Kata para salaf, kalau kamu melewati nas-nas tentang sifat-sifat, amir ruha, lewati aja. Ya. Nah, kalau singgah di situ, lama-lama berpikir, dibayang-bayangkan, dikhayalkan, nah, sudah. Di situ banyak terjadi penyimpangan dan kesesatan seperti yang dialami oleh para ahlul bid'ah. Nah, baik, lanjut. Fataqul, lalu neraka jahanam berkata, qad, cukup, qad, cukup, ini cukup. Kan tadi pindah tambah, hal mim mazid, masih ada tambahan, sampai Allah meletakkan kakinya, neraka jahanam kemudian mengatakan qad, cukup. Kemudian neraka jahanam berkata, wa izzatika. Inilah sumpah. Ada wawul qasam, waw untuk sumpah, dan neraka jahanam menyebutkan sifat di antara sifat Allah. Wa izzatika, dan demi keperkasaanmu. Ya Allah, neraka jahanam bersumpah menyebut satu sifat di antara sifat Allah. Wa izzatika, dan demi keperkasaanmu. Wa yuswa ba'duha ila ba'd, dan kemudian neraka itu Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan api neraka itu sebagian pada sebagian yang lain, ditumpuk-tumpuk berkobar, ya, menyala berkobar, ya, kobaran api neraka. A'adzallahu wa iyyakum minan nar wa na'udzubillahi min hali ahlin nar. Hadis sahih muttafaqun alaih. Ini sahih ya, maksudnya derajat hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi ahibati billah, inilah dalil boleh kita bersumpah. Selain bersumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala langsung, wallahi, tallahi, billahi, ya, kita juga boleh bersumpah dengan menyebut sifat di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita menyebut tentang Allah. Ya, itu kita makhluk, kalau kita bersumpah, kita hanya boleh menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Berbeda kalau Allah yang bersumpah. Ya, di dalam Al-Qur'an banyak sekali sumpah-sumpah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan makhluknya, terserah siapa yang Allah ingin sebutkan. Wal asri, demi masa, wattini wazzaitun, demi buah tin, buah zaitun, terserah. Di juz amma saja banyak sekali sumpah dari Allah Subhanahu wa taala. Wal adiyat, demi kuda perang. Ya. Banyak sekali sumpah-sumpah Allah Subhanahu wa taala. Wal fajr, demi waktu fajar. Ya, wal lail wasyams waduhaha. Banyak sekali sumpah-sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan makhluk-makhluknya. Terserah Allah Subhanahu wa taala, Dia yang menciptakan. Dia mau sebut siapa saja dari makhluknya, itu terserah Allah. Tapi kalau kita makhluk, saat kita bersumpah untuk sesuatu perkara yang paling sepele sekalipun, paling kecil sekalipun, ya, kalau kita mau bersumpah,
kita hanya boleh menyebut nama Allah Subhanahu wa taala atau sifat di antara sifatnya. Nah, baik ahibati fillah azanillahu wa iyyakum, mungkin ini dulu yang bisa kami bawakan dalam kajian di kesempatan malam ini, pertemuan perdana untuk kitab yang baru, Kitabul Aiman wan Nudur, kitab tentang sumpah-sumpah dan nadar. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah taala kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.